Thank you, Cimariska. Yuk, sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan ya. Dalam Kejadian 31, ayat yang pertama sampai dengan ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Kejadian 31, ayat yang pertama sampai dengan 21. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada satu masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya lah anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ya, puji nama Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan sudah kita baca. Kalau kita lihat di dalam kisah Yakub ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sudah familiar dengan kisah ini dan juga sudah membaca berkali-kali mungkin terkait dengan apa yang Laban lakukan. Ini bukan orang Batak ya, Laban ini ya, bukan si Laban, tapi memang benar-benar namanya Laban. Ya. Jadi Laban ini berlaku curang sama Yakub. Dia ini melakukan hal-hal yang terus tidak mementingkan kehidupan Yakub. 10 kali upahnya diubah, dan anak-anaknya yang tadinya Yakub mau terus kemudian diganti lagi dan lain sebagainya. Disuruh ini, suruh itu, lain sebagainya. Jadi perlakuan Laban ini sangat-sangat tidak manusiawi. Perlakuan Laban ini sama sama Yakub ini sangat-sangat tidak mengenakan. Ya kalau kita diperlakukan seperti itu, saya tidak tahu kita apakah bisa bertahan seperti Yakub sebegitu lama, gitu ya. Tapi Yakub tetap bertahan dengan begitu lama di dalam pekerjaannya. Yakub tidak tidak kemudian, oh karena
karena dia apa namanya sudah diperlakukan seperti itu, kemudian dia marah dan kemudian dia pergi dari situ. Enggak. Tapi kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam ayat-ayat yang ke-31, pasal 31 ayat-ayat yang bagian pertama tadi, kita lihat bahwa Yakub hanya pergi ketika Tuhan yang suruh. Ketika Tuhan suruh tadi pergi ya di dalam ayat yang ke pertama. Dalam ayat yang ketiga, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Yakub tahu bahwa kehidupannya ada di rumah pamannya ini untuk bekerja pada saat itu adalah perintah daripada Tuhan. Maka Yakub pun tahu bahwa ketika Tuhan belum memerintahkan untuk Yakub ini pulang ataupun pergi dari situ, maka Yakub tidak akan pergi. Inilah yang Yakub lakukan di dalam kehidupannya. Laban ini melakukan begitu banyak kecurangan. Laban ini mementingkan dirinya sendiri. Laban ini punya bisnis, punya usaha, tapi mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ada begitu banyak pembelaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Ada begitu banyak pembelaan-pembelaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Bukan hanya karena Yakub ini adalah orang yang sekedar apa namanya cakap dalam pekerjaannya, bukan. Tapi dia adalah orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia pergi kepada pamannya, yaitu Laban ini, dia pergi. Dan ketika Tuhan tidak bicara untuk dia keluar dari rumah ini, dia pun belum keluar. Sampai kemudian ayat yang ketiga, dia sudah begitu parah diperlakukan sama pamannya. Dan ketika Tuhan bicara untuk suruh dia pulang, suruh pergi kepada kaummu, baru dia pergi. Yakub ini cakap dalam pekerjaannya, ya. Dia diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Dia menghasilkan ternak yang begitu luar biasa untuk pamannya ini, ya. Dia harta kekayaan pamannya ini menjadi yang si Laban ini menjadi berkali-kali lipat oleh karena Yakub yang mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidupnya dengar-dengaran sama Tuhan, itu tangannya diberkati sama Tuhan. Ya, orang yang hidupnya dengar-dengaran sama firman Tuhan, orang yang hidupnya dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, tangannya itu diberkati. Buat apa aja berhasil, buat apa aja jalan. Apakah Yakub ini adalah sebelumnya orang yang berpengalaman dalam bidang peternakan? Enggak, ya. Enggak juga gitu. Dia enggak punya pengalaman yang begitu luar biasa juga sebelumnya. Tapi ketika dia bekerja dengan baik di tempat pamannya itu, dia begitu tulus mengerjakannya dengan baik oleh karena itu perintah Tuhan, dia kerjakan dan kemudian hasilnya luar biasa. Ada multiplikasi yang besar untuk ternak-ternak pamannya Laban ini. Dan karena kemudian Laban ini merencanakan untuk terus menindas Yakub, sampai kemudian Yakub memperhitungkan upahnya sampai akhirnya yang baru bintik-bintik gitu ya. Nah, nanti diambil sama Yakub, ada pembagian itu. Nah, kemudian akhirnya harta Yakub bertambah-tambah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat yang berikutnya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Tuhan ini mengambil harta daripada Laban dan kemudian diserahkan kepada Yakub. Ya, kita baca dulu di dalam kitab Amsal ya. Amsal 13 ayat yang ke-22. Bisa gak Tuhan mengambil harta orang dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain? Amsal 13 ayat ke-22 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Sorry, Amsal 13 ayat yang ke ya, ayat ke-22 benar ya. Oke. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bagi orang benar. Yakub ini melakukan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan dengan tulus meskipun dianiaya dengan tuannya, pamannya, meskipun dicurangi sama tuannya, 10 kali dia mengubah upah daripada Yakub, dia melakukan hal-hal yang curang, Laban ini melakukan hal-hal yang curang sama Yakub, dia menindas Yakub dengan begitu luar biasa, tapi pembelaan Tuhan yang membuat Yakub naik. Tapi pembelaan Tuhan yang membuat Yakub memperoleh hal-hal yang seharusnya dia peroleh. Tapi pembelaan Tuhan yang membuat Yakub tetap mendapatkan bagian-bagiannya. Yakub apakah dia kemudian berperang dengan Laban untuk
kemudian dia bercekcok dengan Laban terkait dengan apa yang ia kerjakan. Enggak. Kita enggak ada lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dia komplain dengan begitu luar biasa sampai dengan berkelahi dengan pamannya ini. Enggak. Tapi pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Pembelaan Tuhan yang membuat Yakub mengalami kemenangan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu hari-hari ini ada ada sesuatu kekalahan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara oleh karena Bapak Ibu Saudara mengalami dicurangi sama orang lain, Bapak Ibu ditipu dalam bisnis Bapak Ibu, Bapak Ibu dipermainkan, gitu ya. Komisi yang harusnya Bapak Ibu terima akhirnya tidak diterima. Mungkin itu dengan leader Bapak Ibu Saudara, mungkin itu dengan rekan bisnis ditipu, atau mungkin itu dengan karyawan ditipu, atau mungkin dengan pasangan mungkin juga, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kalau ada penipuan-penipuan yang terjadi, ada tindakan-tindakan yang tidak menyukakan hati Allah terjadi, bagian-bagian saudara tidak tergenapi dengan baik, maka tidak usah khawatir. Maka tidak usah khawatir. Seperti bagaimana Allah telah membela Yakub, membela hak-hak Yakub, dan memberikan hak-hak yang harusnya menjadi milik Yakub, demikianlah akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Demikianlah akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Maka yang kita perlu perangi lagi-lagi, saya mengulang hal-hal yang sudah sering saya sampaikan. Bukan manusianya, tapi pekerjaan setannya. Orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan bukan berkonflik dengan manusianya, tapi berkonflik dengan pekerjaan setan yang mengalahi, yang mencurangi, ya, yang memukili kita. Maka berperanglah dengan itu. Berperang kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami ditipu, sedang mengalami kebangkrutan oleh karena perilaku seseorang, oleh karena regulasi-regulasi tertentu, oleh karena apapun yang membuat Bapak Ibu Saudara kok kayaknya jadi susah, kok kayaknya jadi susah, kok kayaknya jadi susah, kok kayaknya jadi susah. Seperti Yakub ini. Dulu jalan baik-baik, sudah berhasil kok tiba-tiba berubah lagi ketentuannya. Kok tiba-tiba berubah lagi. Tiba-tiba kok regulasi dari perusahaannya berubah. Tiba-tiba kok regulasi dari pemimpinnya berubah. Kok harus begini? Sekarang kok harus begini? Sekarang kok harus begini? Rasanya nggak mau Bapak Ibu sukses. Rasanya kok nggak mau Bapak Ibu berjalan dengan baik. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang punya usaha, mengontrak ruko gitu ya. Ini adalah sebuah kebiasaan daripada yang saya sudah lihat banyak sekali orang-orang melakukan ini, dan ini bukan hal yang menyukakan hati Allah. Ruko, orang sewa ruko, kemudian ketika dilihat jualannya laris, ya, tokonya laris, bisnisnya berjalan dengan baik di ruko tersebut, kemudian ketika nanti mau lanjut lagi di bulan depan yang harganya naik 50% gitu. Dan ketika tidak mau lanjut di situ, apa namanya, ketika tidak bisa bayar, tidak boleh lanjut di situ. Nah, ini banyak sekali terjadi, saya jumpai. Ini ya, saya jumpai banyak sekali. Orang ngontrak rumah, orang ngontrak ruko, kemudian karena di situ dia bikin bisnisnya berjalan dengan baik, dan kemudian akhirnya dinaikkan 50% tahun depan. Gitu. Nah, ini adalah perilaku-perilaku curang yang terjadi, yang seringkali iblis serang dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang seperti ini, yang terjadi sama dengan Yakub, Bapak Ibu jangan perangi manusianya, lagi-lagi. Perangi setannya, perangi pekerjaan setannya. Yakub tidak berkonflik dengan Laban. Ya, Yakub tidak berkonflik, dia tidak kemudian ngajak Laban berantem 10 kali loh, ini bukan sekali diubah ya. 10 kali firman Tuhan bilang. Tapi Yakub tidak ngajak, wah ini paman nih nggak beres nih, berantem aja kita, gitu ya. Enggak. Yakub enggak melakukan itu. Dia tetap dengar-dengaran sama suara Tuhan. Dan ketika Tuhan suruh dia pulang dari tempat pamannya untuk dia kembali ke rumahnya, ke kaumnya, baru dia pulang. Dia nggak dikuasai dengan emosinya, nggak dikuasai dengan kekecewaannya, nggak dikuasai dengan kemarahannya, tapi dia dikuasai oleh perintah dan suara Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan mendengar suara Tuhan akan terjadi pembelaan yang besar. Orang-orang yang hidup dengan suara Tuhan, orang-orang yang hidup dengan perintah Tuhan, akan ada pembelaan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, hiduplah bukan dengan kekecewaan oleh karena ada regulasi yang diubah, oleh karena ada peraturan yang diubah, oleh karena ada kekecewaan-kekecewaan karena rekan bisnis yang menipu, oleh karena ada A, B, C, D, dan lain sebagainya. Bukan hidup berdasarkan itu, tapi hiduplah berdasarkan
suara Tuhan, maka di situ tersedia pembelaan Tuhan. Ya sorry ya, saya harus tutup sebentar tadi istri lewat. Jadi ketika kita hidup di dalam suaranya Tuhan, kita hidup di dalam firman-Nya Tuhan, kita hidup di dalam perintah-perintahnya Tuhan, pembelaan-pembelaan Tuhan itu akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Dan waktunya mungkin tidak sebentar Bapak Ibu. Tuhan bisa berproses dalam kehidupan kita, bukan terhadap masalahnya, tapi terhadap diri kita. Tuhan tidak berproses terhadap masalahnya, Bapak Ibu. Masalah yang sehari ini juga bisa diselesaikan sama Tuhan. Tapi Tuhan berproses sama diri kita. Di dalam masa-masa di mana Tuhan proses, Yakub sedang diperluas kapasitasnya sama Tuhan. Yakub sedang diperluas kapasitasnya sama Tuhan. Tuhan sedang tidak bermasalah dengan masalahnya Yakub. Tuhan sedang tidak berurusan dengan masalah Yakub. Tuhan sedang tidak berproses di dalam masalahnya Yakub, bukan. Pada saat itu juga masalahnya Yakub bisa diselesaikan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak memilih jalan itu karena Tuhan mau terlebih dahulu mendewasakan Yakub. Maka Bapak Ibu Saudara, pembelaan-pembelaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah siap menerima pembelaan Tuhan. Sudah siap menerima pembelaan Tuhan. Ada waktu yang cukup panjang kalau kita lihat dari kejadian di mana Yakub pertama kali berjumpa dengan pamannya, dia mengusahakan ternaknya, sampai dengan kemudian dia memperoleh istri dari anak yang pertama, anak yang kedua, sampai kemudian dia memperoleh hasil ternaknya itu lama, ya, lama. Saya berdoa tidak lama sekian kita mengalami Tuhan, ya, kita mengalami kedewasaan, kita mengalami jamahan Tuhan. Saya berdoa tidak demikian. Tapi kalau kita lihat di dalam proses-prosesnya pun, Allah tidak tinggal diam dalam kehidupan Yakub. Allah tidak hanya sekedar menunjukkan kemenangan di garis akhir daripada kehidupan petualangan Yakub bersama dengan Tuhan di rumah Laban, tidak. Tapi day by day, ketika Tuhan memproses Yakub, Tuhan tetap menyediakan kemenangan di dalam kehidupan Yakub. Maka saya pernah katakan beberapa bulan yang lalu kepada Bapak Ibu Saudara, dalam proses kita menjalani tanah perjanjian, Bapak Ibu harus ingat, ada mana pemeliharaan Allah. Tetap ada kemenangan-kemenangan kecil yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan Yakub. Terbukti dengan apa? Bahwa Yakub sepanjang kehidupannya dari awal ada di rumah pamannya Laban sampai dengan akhir dia ada di rumah pamannya Laban, dia tetap mengalami kemurahan Tuhan yang besar, bahkan ternaknya, kekayaannya diperlebar sama Tuhan. Oleh karena kejadian-kejadian itu, oleh karena dia diindahkan sama Tuhan, oleh karena dia dibuat berbeda sama Tuhan, oleh karena dia diberikan kemuliaan yang besar sama Tuhan. Anak Laban ini juga iri sama 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 Yakub ini, dan mereka berkata, kamu sudah ngambil segala harta milik ayah kamu. Harta yang kamu punya itu adalah harta milik ayah kamu. Tapi Yakub bilang, enggak, enggak. Kamu salah ngerti. Ini adalah harta yang Tuhan beri dalam hidup saya. Ini adalah harta yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Yakub berjalan dari mimpi, berjalan dari suara Tuhan, berjalan dari perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang membuat semua hasil yang ia lakukan berhasil. Sebelum dia kemudian mendapatkan ternak yang berbintik-bintik, ada mimpi, dia katakan di dalam ayat yang ke-8. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia mendapatkan sebuah pewahyuan dari Tuhan bahwa dia harus ngambil yang itu, kan dikasih pilihan. Kalau Bapak Ibu nanti baca ya di dalam ayat pasal yang ke-30, nanti Bapak Ibu baca dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-43 bahwa di situ terjadi ini nih, pilihan tuh ya, Laban suruh Yakub memilih. Sorry, bukan dari ayat yang ke-25, dari ayat yang pertama. Jadi Bapak Ibu boleh lihat tuh bahwa Yakub tuh disuruh pilih sama Laban, suruh pilih kamu mau yang mana. Itu kemudian Yakub pilih. Kenapa Yakub pilih yang berbintik-bintik? Kenapa Yakub nggak pilih yang bersih? Karena Tuhan sudah memberi mimpi. Karena Tuhan sudah memberikan penyataan Roh Allah, pewahyuan Roh di dalam kehidupan Yakub. Dan melalui pewahyuan itulah Yakub mengerjakan ternaknya dan kemudian menghasilkan kekayaan ternak yang berlipat-lipat kali ganda.
Kekayaan Yakub di masa akhir kehidupannya bersama-sama dengan Laban ini lebih kaya daripada Laban. Makanya kemudian Laban di situ jealous, iri, ya, mukanya sudah nggak lagi berseri-seri sama Yakub, gitu. Sudah nggak lagi berseri-seri sama Yakub karena harta kekayaan Yakub sudah melampaui harta daripada Laban. Bahkan anak-anak daripada Laban kemudian mencemooh Yakub. Jadi Bapak Ibu boleh bayangkan begitu mengerikannya perlakuan daripada Laban keluarganya dalam kehidupan Yakub. Ya, begitu mengerikan. Keluarganya sangat-sangat mendiskriminasi Yakub. Padahal Yakub di situ sebagai seorang pekerja yang menghasilkan kekayaan bagi keluarga Laban dengan begitu signifikan. Bukan biasa-biasa aja. Dulu sebelum Yakub mengerjakan peternakannya, tidak ada hasilnya. Tapi setelah Yakub mengerjakan peternakan Laban, hasilnya begitu luar biasa, signifikan. Tangan orang benar yang mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, lagi-lagi saya katakan, diberkati sama Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu mau, pekerjaan Bapak Ibu diberkati sama Tuhan, pekerjaan Bapak Ibu ditolong sama Tuhan, pekerjaan Bapak Ibu menghasilkan hal-hal yang signifikan, dengarlah suara Tuhan. Dengarlah perintah-perintah Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Tapi kalau saya dengar suara Tuhan, saya rugi. Oh iya benar, Yakub ini kelihatannya kayak rugi nih di awal-awal. Yakub demikian, Yakub kelihatannya kayak rugi di awal-awal. Tapi kalau kita lihat seluruh ceritanya, Yakub adalah orang yang mengalami kemenangan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat Bapak Ibu mengalami kerugian. Ya, ada hikmat-hikmat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu yang tidak akan pernah membuat Bapak Ibu terlihat rugi. Di sisi lain, orang lain melakukan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tuhan suruh Bapak Ibu, udah, Bapak, eh, untuk usahamu pertama kali buka 100 100 pieces gratisin dulu. Loh, rugi dong 100 pieces digratisin. Ya kalau Tuhan suruh itu ya lakukan aja. Gitu loh. Setiap orang beli udah kasih minyak 1 gelas. Loh, rugi dong. Dapat untung aja cuma sekian. Kok harus ngasih ini lagi, rugi dong. Ya kalau Tuhan yang suruh lakukan aja Bapak Ibu. Lakukan aja. Jadi dengarlah suara Tuhan dengan baik di dalam doa kita. Sendingkanlah telinga kita dengan perintah-perintahnya Tuhan. Maka usaha, pekerjaan, apapun yang kita hasilkan dengan tangan kita, seperti yang dilakukan oleh Yakub, dibuat berhasil. Ada banyak orang Kristen cuma mau dibuat berhasil, tapi tidak mau mendengar suara Tuhan. Kacau akhirnya. Kacau akhirnya. Pengen dibuat berhasil, mau dibuat berhasil. Mengerti bahwa Tuhan itu memberkati Yakub, memberkati Abraham dan lain sebagainya. Tahu pengen mengalami berkat-berkat yang sama, tapi tidak melakukan kehidupan yang bahkan lebih daripada hamba-hamba yang sudah melakukannya. Jadi Tuhan kemudian melawat kehidupan Yakub dengan luar biasa. Laban yang tadinya mendiskriminasi, melakukan hal-hal yang curang, tapi kemudian hal-hal itu tidak dibiarkan masuk dan menusuk dan menghancurkan kehidupan Daud. Yakub tidak dibiarkan membuat Yakub mengalami kekalahan, tetapi justru sebaliknya kitab Amsal tadi tergenapi di dalam kehidupan Yakub. Bagaimana orang yang berdosa, harta daripada orang-orang berdosa itu disimpan bagi orang benar. Kekayaan orang berdosa, kekayaan orang curang, kekayaan orang yang menipu, kekayaan orang yang tinggi hati, kekayaan orang yang tidak mengasihi Tuhan disimpan bagi orang benar. Jadi Bapak Ibu, tidak masalah kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami hal-hal yang menyulitkan. Tidak masalah kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami hal-hal yang mungkin rasanya tidak ideal dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu adalah peperangan yang harus dimenangkan, bukan sebuah kondisi normal yang harus terjadi. Ya, jadi itu harus dimenangkan. Dan saya bilang nggak apa-apa, bukan berarti itu harus terjadi. Nggak apa-apa, karena Tuhan izinkan Bapak Ibu untuk berperang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak diizinkan berperang dengan sendirian, kan? Tetapi berperang bersama dengan Tuhan. Saya seringkali di dalam momen-momen kehidupan saya itu tidak bermaksud untuk mengutuki orang lain. Saya tidak pernah mengutuki orang lain ya. Tapi
ada impresi-impresi yang kuat dalam kehidupan saya ketika orang orang berlaku curang sama saya. Ada momen-momen juga saya mengalami perlakuan yang curang, Bapak Ibu, di dalam apa namanya klien-klien kami. Ada klien-klien yang kemudian tidak sesuai ini obrolan gitu ya, dan kemudian dan lain sebagainya lah, begitu. Berlaku curang. Tapi ada impresi yang kuat dalam hati saya seperti ini. Orang yang berlaku curang tuh tidak akan diberkati sama Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu sama saya itu berdoa. Saya berdoa sama Tuhan untuk mereka itu, Tuhan, Tuhan jangan jangan kutuki mereka, Tuhan jangan marah sama mereka, berkati mereka. Kenapa? Karena saya takut gitu loh. Kalau mereka main-main, karena saya ini tidak melakukan bisnis usaha ini dengan kekuatan saya dengar suara Tuhan untuk melakukan ini. Dan kalau mereka main-main dengan bisnis yang datang daripada Tuhan, yang mereka berhadapan dengan bos saya. Lo bos bos di bisnis saya ini bukan saya, gitu loh, tapi Tuhan, gitu loh. Yang menjadi bos, menjadi kepala dalam bisnis saya ini bukan saya bukan bosnya. I'm not the boss ya. Saya bukan the bossnya, Tuhan yang bosnya. Jadi kalau dia main-main, ada klien yang main-main dengan bisnis dengan kerjasama yang dilakukan dengan eh, bisnis saya, maka dia sedang main-main dengan Tuhan. Nah, maka ketika hal-hal itu terjadi, saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan saya lepaskan berkat. Saya jangan Tuhan eh, apa namanya, jangan Tuhan kutuki pekerjaannya, jangan Tuhan lakukan ini itu segala macam. Saya pernah mengalami berbulan-bulan tidak dibayar, dan angkanya itu fantastis ya, gitu bagi saya besar, gitu bagi saya besar. Eh, Bukan angka yang kecil, gitu berbulan-bulan tidak dibayar ya, tapi ya sudah tidak apa-apa, gitu loh. Saya tetap kerjakan bagian saya, Tuhan suruh saya kerjakan itu kok, gitu loh. Tuhan suruh saya kerjakan, ya sudah saya kerjakan aja. Waktunya kirim invoice, saya kirim invoice, tetap saya kerjakan, gitu. Meskipun tidak dibalas, tidak direspon saya email, tetap ini ya nggak apa-apa, tetap saya lakukan saja. Mungkin ada sekitar 3 sampai 4 bulan, gitu. Ini tahun 2021 mungkin, gitu ya. Pernah mengalami momen-momen seperti itu, tidak apa-apa, lakukan saja, kerjakan saja, gitu. Kemudian masih habis itu akhirnya saya stop waktu itu karena tidak ada komunikasi lagi sama sekali. Selama 3-4 bulan tidak dibayar, saya stop. Tidak lagi kami kerjakan bagian kami karena sudah selesai. Waktu itu ini perusahaan waktu itu yang memakai kontrak ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwa bisnis kami tidak pakai kontrak karena Tuhan tuntun seperti itu. Tapi kecuali memang ada perusahaan yang mengingini untuk kontrak, maka kami tetap terima. Nah, jadi waktu itu perusahaannya yang membuat kontrak. Nah, udah selesai masa kontrak, waktu itu kami tidak buat lagi. Kemudian, udah langsung dibayar enggak? Enggak juga, gitu. Ya sudahlah, gitu. Sampai akhirnya berbulan-bulan kemudian saya enggak tanya-tanya lagi juga. Akhirnya baru dibayar, begitu ya. Akhirnya dibayar sih, gitu. Tapi ada sebuah sikap hati yang pada saat itu, ya Tuhan ya sudah, gitu loh. Kalau memang tidak dibayar pun ya sudah. Nah, Bapak Ibu, Saudara, jangan jangan sembarang, jangan sembrono dengan orang-orang yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya, jangan sembrono dengan orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kalau Bapak Rohani itu ya selalu bilangnya begini, jangan main-main sama orang yang diurapi sama Tuhan, gitu ya. Jangan main-main karena sama hamba Tuhan yang diurapi sama Tuhan, ketika kita mengutuki, ketika kita berkata-kata hal-hal yang negatif tentang dia, itu Tuhan yang berperang. Ini sama kisahnya tentang bagaimana kakak daripada Musa ini memperkatakan hal-hal yang buruk tentang Musa di belakang Musa, gitu ya. Dan kemudian Tuhan marah dengan Miriam, bukankah kamu sudah melihat aku mengerjakan mukjizat melalui dia, tetapi kamu kemudian memperkatakan hal-hal yang buruk tentang dia. Kemudian dosen saya ketika kuliah juga pernah mengatakan hal yang sama, bahaya kalau kita main-main sama orang yang Tuhan pakai. Kalau kita main-main sembrono sama orang yang dengar suara Tuhan, sama orang yang Tuhan pakai, ada kutuk yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, saya juga pernah mendengar itu dari dosen saya. Nah, jadi Bapak Ibu, kitab Amsal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita semua. Ya, dapat jadi ke dalam kehidupan kita semua. Tapi itu bukanlah legalitas untuk membuat kita akhirnya bersuka cita atas, wah, gitu kan? Main-main sih sama saya. Akhirnya hidup kamu bangkrut kan? Ada loh orang-orang begitu, Bapak Ibu. Kacau. Ada orang-orang Kristen yang
Cuman tahu firman Tuhan setengah-setengah. Nah kemudian, nah, "Tuh kan karena kamu main-main sama saya kan, keluarga kamu hancur, bangkrut kan, mati kan, apa segala macam." Serius, saya berjumpa dengan orang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya berjumpa dengan orang yang seperti itu. Pernah. Ya, nah, ini bukanlah legalitas untuk bersenang dan bersuka atas kejatuhan orang lain. Justru ketika kita mengalami ini, mengalami berkat Tuhan di dalam kitab Amsal, bagaimana ada pembelaan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kemudian orang-orang yang menipu, orang-orang yang berlaku curang dalam kehidupan kita, Tuhan sentil kehidupannya. Jangan bersuka, justru doakan. Ya, udahlah biar mati aja dia. Dia sudah menipu saya begini begini begini. Jangan Bapak Ibu. Kita tidak diutus untuk mengutuki orang. Kita tidak diutus untuk bersuka atas kematian orang, kematian bisnisnya, kebangkrutannya dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kita diutus untuk membawa kebenaran firman Allah kepada orang-orang itu. Ya, ini serius Bapak Ibu. Saya berjumpa dengan orang yang begitu keras hati tentang hal ini, sering kali mengutuki orang karena dia merasa dia tahu kebenaran firman Tuhan ini. Padahal sedikit pun enggak. Salah total yang dia mengerti. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ada pembelaan Tuhan yang besar. Tuhan mau ada pembelaan Tuhan yang besar. Namun itu hanya terjadi apabila setiap kita hidup seperti Yakub yang mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Yakub sedari awal pergi ke rumah Laban atas perintah Tuhan. Dia mengerjakan apa yang di rumah Laban sesuai dengan perintah Tuhan dalam mimpi, dalam perkataan-perkataan Tuhan. Dia bekerja dengan baik. Bahkan dia kembali, dia pergi dari rumah Laban pun atas perkataan-perkataan Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh bekerja A, B, C, D, dan lain sebagainya, dan mungkin itu bukan selamanya, nggak selamanya juga Tuhan suruh kita melakukan hal yang sama. Tuhan bisa saja suruh Bapak Ibu ganti pekerjaan juga boleh kan? Boleh saja. Yakub pun Tuhan suruh pindah kok, gitu. Bukankah Yakub sudah diberkati dengan luar biasa dalam kehidupan Yakub? Bukankah kita bisa bilang, oh dia sudah mengalami tanah perjanjian kok di rumahnya Laban? Tapi pada faktanya kita melihat bahwa Tuhan juga perintahkan Yakub untuk pergi, gitu. Jadi ada masa-masa di mana Tuhan pimpin kita untuk mengerjakan satu hal, ada masa-masa Tuhan pimpin untuk kita maju ke dalam kemuliaan yang lain. Tetapi pastikan bahwa di dalam semuanya itu bukan atas dasar keinginan daging, bukan dasar kekuatan daging, tapi atas dasar suara perintah dan kekuatan Allah. Itulah yang membuat kita mengalami pembelaan Allah. Puji nama Tuhan ya. Kita berdoa ya. Firman Tuhan selesai dilepaskan untuk kita semua. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita dengar pada sore hari ini menguatkan kita dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Bukan kekuatan kita lagi-lagi Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu menjalani bisnis Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu dengan kekuatan sendiri. Lagi-lagi saya sampaikan bukan. Kekuatan kita daging dan darah tidak berbagian di dalam kerajaan Allah. Sendengkanlah telinga atas perintah-perintahnya. Sendengkanlah telinga atas perkataan-perkataan Tuhan. Itulah yang membuat pembelaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa ada pembelaan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang kalah oleh karena dipukuli oleh pekerjaan setan. Kita orang-orang yang terus-terus dihancurkan oleh pekerjaan setan. Hanya pembelaan Tuhan yang membuat kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu boleh berdoa sekarang. Ambil momen 1-2 menit. Berdoa sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam bisnis Bapak Ibu semua. Cerita sama Tuhan sekarang. Apa yang terjadi? Apakah ada orang-orang yang berlaku curang dalam bisnis Bapak Ibu? Ada teman-teman yang berlaku curang atau apapun yang sedang terjadi dalam bisnis Bapak Ibu. Minta pembelaan Tuhan turun atas bisnis Bapak Ibu, atas pekerjaan Bapak Ibu. Minta Tuhan pembelaannya datang sekarang. Saya berikan waktu 1-2 menit, Bapak Ibu boleh berdoa di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sekarang boleh buka audionya semua. Doakan satu dua orang yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu. Doakan satu dua orang yang ada di Zoom ini yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu. Doakan keuangannya, doakan bisnisnya, doakan pekerjaannya. Kalau ada impresi-impresi
roh-roh yang harus dikalahkan. Bapak Ibu, patahkan, hancurkan itu semua. Mari sama-sama kita berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mematahkan setiap pekerjaan setan atas kehidupan ibu Mimi saat ini. Setiap pekerjaan setan ibu Mimi yang membuat hidupnya keuangannya, finansial, pekerjaan, bisnis. Aku hancurkan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kemenangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk-kutuk leluhur, setiap kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk penyembahan berhala atas ibu Mimi, aku patahkan, aku hancurkan saat ini juga di dalam Tuhan. Mengalir atas ibu Mimi, mengalir saat ini bersama, mengalir saat ini melawat di dalam ada pintu baru yang dibukakan, ada pintu baru yang dilewati. Kau sendiri yang menuntut di dalam jalan-jalan, sehingga jalan-jalan yang dilalui adalah jalan-jalan kemenangan. Saat ini aku berdoa, Ibu Krista, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Allah yang benar terjadi di atas kehidupan Ibu Krista di dalam Yesus. Aku patahkan setiap pekerjaan setan yang membuat kekalahan-kekalahan terjadi di dalam bisnis, yang membuat kekalahan-kekalahan terjadi di dalam hubungan, di dalam pekerjaan. Saat ini semua cengkraman setan, semua cengkraman yang membuat dia penuh dengan kekalahan. Buat kebijakan patahkan pasukan dalam saat ini kepatahkan di dalam nama Yesus. Kebesaran terjadi yang membuka pintu-pintu yang besar. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan ditarik, ada kehidupan yang ditarik untuk ada kehidupan yang boleh terus ditarik untuk mengalami kemenangan, mengalami jamaah, mengalami perjalanan. Setiap orang yang ada pada suku ini di dalam Yesus, pekerjaan setan patahkan, hancurkan di dalam setiap pintu yang tertutup, setiap bisnis-bisnis yang mandek, pekerjaan-pekerjaan yang stagnan, setiap finansial yang stagnan, keuangan yang stagnan, aku patahkan, aku hancurkan di dalam Yesus. Saat ini melepaskan berkat, saat ini melepaskan berkat atas setiap orang yang hadir pada Zoom ini saat ini. Melimpah pembelaan Tuhan, melimpah pembelaan Tuhan, melimpah pembelaan Tuhan. Ada pintu-pintu yang dibukakan, ada pintu-pintu yang dibukakan, pintu-pintu yang baru saat ini dibukakan. Di dalam nama Yesus semua lumbung-lumbungnya terisi dengan berkat, melimpah oleh kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kami berharap membangun jejak yang berjalan di dalam Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini.
di sini, haleluya, berkatmu berlimpah, Kau menyediakan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kau cukupkan yang terbaik. Kami berserah padamu. Kami mendengar suaramu, kami muliakan Engkau Raja dari semua kami serahkan ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Worship you, Lord. We worship you, Lord. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagimu, Tuhan. Kau yang melakukan dahsyat luar biasa. Haleluya, kami menyembahmu. Haleluya, kami percaya padamu. Kami percaya akan janji-Mu, Tuhan. Kau luar biasa. Berkataanmu benar yang ku percaya. Bersyukur padamu, memandang Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Saat ini termaterailah Tuhan kuasa-Mu, lawatan-Mu, kemenangan-Mu, pembelaan-Mu, oleh kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, oleh kuasa pertolongan daripada Roh Kudus, termaterai melepaskan setiap orang-orang pada Zoom ini atas setiap semua hal yang sudah didoakan, udah saling mendoakan. Saat ini setiap penghalang-penghalang berkat itu, penghalang-penghalang mengalami kemuliaan Tuhan di dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saat ini termaterailah kelepasan itu. Saat ini semua lumbung-lumbung terisi dengan penuh melimpah oleh karena Allah. Dalam nama Yesus. Ada hari-hari yang baru di mana Tuhan memimpin kepada kemuliaan yang semakin besar. Ada hari-hari yang semakin hari semakin cerah, bukan semakin suram, bukan semakin tidak arah, tapi semakin ada pertetapan-pertetapan langkah Allah. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hari-hari yang saudara akan lalui, meskipun itu ada terang yang begitu luar biasa yang membuat saudara seringkali merasa kepanasan, seringkali merasa saudara susah untuk berjalan, tapi bukan Tuhan bilang itu adalah terang yang memimpin saudara. Itu bukan untuk membuat saudara dipermalukan, itu bukan untuk membuat saudara akhirnya dipermalukan, dibuat saudara kalah, tapi bukan. Tuhan bilang itu adalah terang yang memimpin saudara dalam kemenangan saat ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Perteguh setiap langkah-langkah itu Tuhan. Perteguh setiap langkah-langkah itu Tuhan. Perteguh setiap langkah-langkah itu Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, semua roh nenek moyang berusaha untuk menarik saudara untuk jatuh kembali dalam dosa-dosa yang lama,
dalam pikiran-pikiran yang lama, dalam pikiran-pikiran daging. Saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ada percepatan, ada kemuliaan Tuhan yang dialirkan dengan kuasa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada tubuh yang diperingat sama Tuhan, sehingga membuat saudara dapat berlari kencang dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara. Ada lubang-lubang yang saat ini Tuhan tambal, Tuhan sendiri tutup, lubang-lubang celah yang hari-hari ini membuat saudara bocor dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara. Ada bocor-bocor yang saat ini Tuhan tambal dalam kehidupan Bapak Ibu saudara saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tidak akan jadi seorang pengemis-pengemis yang meminta-meminta, yang meminjam-minjam, tapi Bapak Ibu akan jadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan Tuhan, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Termaterailah berkat-Mu atas setiap kami, Tuhan. Akan ada ide-ide yang segar, akan ada hikmat-hikmat yang baru, yang fresh, yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam bisnis Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu. Saat ini aku urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisnis-bisnisnya dibuat bertumbuh dalam nama Yesus. Ada pewahyuan-pewahyuan roh Allah dalam bentuk ide-ide yang segar, hikmat-hikmat yang segar dalam nama Yesus, yang membuat bisnis pekerjaan Bapak Ibu bertumbuh, yang tidak bertumpu pada keadaan, tidak bertumpu pada kekecewaan, tapi bertumpu pada pembelaan Allah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh bersyukur di hadapan Tuhan, menerima semua berkat-berkat kemurahan Tuhan. Saat ini termaterailah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh bersaksi apapun Bapak Ibu yang mau bersaksi, yang Tuhan taruh untuk Bapak Ibu boleh saksikan. Mungkin minggu ini ada yang Tuhan kerjakan, atau bulan ini, atau apapun yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu untuk disaksikan. Silahkan bersaksi, jangan tahan-tahan berkat Tuhan ya. Banyak orang. Silahkan, saya berikan waktu. Ya, silahkan Ibu Rasniati. Terima kasih atas kesempatannya. Salam untuk semuanya. Ya. Saya hanya ingin bersaksi atas apa yang saya rasakan minggu kemarin, di mana saya minggu kemarin itu memang sangat-sangat mendapatkan cobaan banyak sekali, terutama dari serangan dari keluarga dan anak ini keluarga suami. Karena kebetulan yang kemarin suami baru meninggal itu meninggalkan banyak teka-teki, mungkin keluarga berpikir saya akan mungkin menghabiskan warisan sendiri gitu. Tapi karena saya minta petunjuk Tuhan, terus kayak ada yang bisikin bilang coba kamu selama 3 malam kamu berdoa di jam 12 malam gitu. Terus saya serta berdoa jam 12 malam. Setelah pas terakhir 3 kali tuh ternyata paginya itu anak saya yang dari suami itu ternyata dia sudah jujur semua, ternyata ada keluarga yang memang yang ini untuk kayak perintahkan mereka bahwa kamu bilang ke mama bilang begini-begini, kamu begini-begini, dan kamu harus tahu harta yang bapak tinggalin sekian-sekian, kamu itu anak pertama gitu. Jadi dari situ saya lega gitu. Oh ternyata keluarga begini ya gitu. Jadi memang benar-benar Tuhan memberikan saya petunjuk supaya saya lebih tenang. Awalnya kan saya gelisah sekali karena ada suara-suara keluarga yang yang bilang saya ini, bilang saya seperti ini. Jadi kayak tidak tenang. Tapi ketika anak itu tadi udah jujur, katanya dia juga sempat marah sama saya.
karena saya tidak jujur kepada mereka. Hartanya Bapak yang ditinggalkan sekian-sekian. Terus saya bilang jujur. Bukan saya tidak mau kasih tahu kalian, tapi Bapak belum 40 hari, Bapak masih belum kering kuburnya, masa kita sudah mau bahas itu. Tapi mereka ternyata memahami dan mengerti. Dari situ saya sudah tenang. Dan memang bantuan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati ya, Bu Resmiati ya. Terus kuat di dalam ini ya, masa-masa yang sedang Tuhan izinkan terjadi ya. Jadi ini sementara masih di kampung suami. Iya, kemungkinan minggu depan tanggal 20 baru saya berangkat ke Sulawesi Tengah. Oh, baru kembali pulang ya. Tapi masalah pekerjaan masih aman, belum ada apa namanya tidak ada Ya, tidak masalah-masalah. ada Ya, puji Tuhan ya. Terus juga. didoakannya ada kemurahan Tuhan sehingga nanti ketika pulang pun karena kan udah lama ya, ini ambil libur ya, ambil Ya, cuti 3 bulan. 3 bulan, iya. Jadi nanti terus doa deklarasi supaya nanti kembali ke Sulawesi pun dapat bekerja dengan normal, tidak ada eh, hal-hal yang menghalangi, ya, Ibu ya. Ya, Tuhan Amin. berkati Ibu Rasmiati. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau bersaksi. Aku ya, Chris. Ya, silakan, Ci. Tadi pas terakhir doa itu aku ngeliat kayak kotak, ada kotak besaran, ada kecilan gitu. Tapi belum Hmm, tahu ya, ya aminkan aja itu berkat ya. puji Tuhan, amin. Ya, didoakan ya supaya apa yang menjadi penglihatan itu ada peneguhan-peneguhan yang besar ya. Amin. Roh Kudus, saat ini aku berdoa buat si Mariska terkait dengan penglihatannya barusan. Roh Kudus yang teguhkan apa yang menjadi pewahyuanmu dalam kehidupannya, apa yang kau berikan, apa yang hendak engkau berikan pengertian dalam kehidupan si Mariska. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Amin. Di Amin. nama Tuhan. Ya itu aja Ya, sih, ada lagi? ya aku mau cerita mungkin Chris udah tahu ya, tapi teman lain belum tahu. Jadi kan 1 Januari aku ngeliat kan siomay di Besek. Terus aku pikir nih apa ya gitu. Terus kemarin kan aku ikut Chris Rabu lalu pada saat Chris doain orang sakit malah aku ngeliat kan tukang jualan di sepeda. Aku pikir aduh nih jangan-jangan siomay gitu kan. Terus pas Chris doain kan suruh bikin PO ya. PO siomay. Jadi dapat kerjaan baru, aku juga artinya gini, Tuhan memang ya Tuhan yang mengerjakan ya. Kita ya udah nurut aja walaupun aku juga nggak tahu bagaimana. Kemarin juga coba-coba bikin kok kayaknya nggak puas tapi kemarin akhirnya dicoba gitu kan. Aku udah cobain juga Krishna pas di gereja aku cobain gitu. Sekarang mau bikin bumbu kacangnya, bikin harga jualnya, yaitu semua intinya harus bertanya Tuhan dulu ya, dan minta Ya, ikhlas. ya, kasih nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati, Ci, Ya, untuk sama-sama, thank proses you. ininya ya, bisnis barunya, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Nanti didoakan PO-nya harus seperti apa, apa namanya, lewat Shopee kah, lewat WA aja kah, atau lewat apa itu harus didoakan semua, minta pengertian-pengertian dari Tuhan, gitu ya. Oh ya, satu hal, kulkas kan di rumah rusak nih ya. Hmm. Terus cari-cari ini, tadi dapet orang, dia bikin jadi dia bilang nih kompresor masih bagus. Jadi dia cuciin tuh sampai kayak baru bilang, oh ini berarti satu step untuk persiapan ke siomay kayaknya. Supaya jadi frozen kayaknya. Oh, benerin ini, benerin apa kulkas. Iya, kan pikir aduh udah pernah rusak kan, apa beli, cuma kan beli kan biayanya lebih gede kan. Ternyata dapat orang dia udah biasa betulin dan dia bilang dia cuciin jadi baru dan kompresor tuh nggak rusak ternyata. Jadi cuman karena udah lama jadi ada yang dia bersihin aja gitu loh. Cuman aku bilang, Hmm. oh ini kayaknya proses menuju frozen food nih. Ya, didoakan terus sih ya, Ya, hidup amin. dalam Thank you. pengertian-pengertian Tuhan. Bapak Ya, Ibu berserah terus sama Tuhan ya, di dalam kalau ada yang lagi bergumul untuk bisnis baru atau bergumul menjalankan bisnis yang sudah ada, pekerjaan yang sudah ada. Eh, Benih-benih firman yang sudah selama ini disampaikan adalah benih-benih yang membuat Bapak Ibu mengerti cara kerja kerajaan Allah dalam bisnis itu seperti apa. Saya apa namanya mendapatkan isi hati Tuhan tentang pekerjaan ini ya seperti yang tertuang dalam firman Allah. Ini tidak dibuat-buat, ya memang firman Tuhan bicara seperti itu.
Kalau kita teliti firman Tuhan banyak bicara tentang pekerjaan, banyak bicara tentang apa namanya bagaimana hidup dalam pekerjaan yang diberkati sama Tuhan. Saya rindu itu terus boleh Bapak Ibu semua alami ya. Saya bersyukur sudah ada kemenangan-kemenangan yang terjadi ya dalam kehidupan Bapak Ibu satu persatu. Saya lihat sudah ada buah-buahnya. Ya, kemuliaan buat nama Tuhan. Saya berdoa semakin banyak yang mengalaminya. Kalau hari-hari ini ada yang belum, jangan ngerasa minder, jangan merasa kok saya belum, saya kok ini, saya nggak dikasih Tuhan, bukan, bukan, bukan nggak dikasih Tuhan, peperangannya belum selesai, gitu ya. Jadi terus berperang. Nah, di sini kita eh, teman satu grup yang sama-sama bersedia untuk membantu Bapak Ibu berperang untuk itu. Jadi jangan jangan jadi minder, jangan jadi merasa kok saya enggak ini, saya enggak ini. Enggak ya, bukan seperti itu. Tapi hidup dalam kemenangan Tuhan itu kita bisa peroleh dengan corporate, dengan bersama-sama untuk memeranginya bersama-sama. Demikian. Ya, ada lagi yang mau sharing? Silahkan berbagi sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Silahkan. Nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Kak Jonathan, silahkan. Silahkan, Kak. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Kris. Ya. Kan sempat didoakan loh itu masalah minyak itu Pak Kris. Waktu Rabu kemarin itu. Dan puji Tuhan itu ada kerangkaan. Puji Tuhan. Ada apa? Jadi, sorry, mohon maaf kurang kedengeran tadi. Harganya bisa merangkak naik. Kemarin itu dan puji Tuhan merangkak sedikit sedikit naik walaupun nggak seperti dulu itu udah puji Tuhan bisa naik harganya. Dan ada sedikit ada yang buka ekspor sudah ada yang buka satu Tuhan dan luar biasa ketika menyerahkan kepada Tuhan itu ya luar biasa. Terima kasih perhatian semuanya dan mungkin juga kurang bertanya sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, nggak apa-apa belajar Kak Jonathan ya. Kuasa Tuhan tuh bukan cuma untuk pelayanan, tapi untuk kehidupan. Ya, ya puji Tuhan. Ada lagi yang mau disaksikan Kak Jonathan? Ya terus kemarin itu juga sempat saya bilang banyak cicilan, tapi puji Tuhan satu tertutup. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kemarin hari Rabu ya kita berdoa ya buat Kak Jonathan, buat bisnisnya, buat hal-hal yang perlu diselesaikan dibayar. Gitu ya, puji Tuhan. Terus maju dalam pekerjaan kuasa Tuhan ya Kak ya. Terus kalau cicilan tuh ya belajar untuk cicil untuk tutup satu persatu ya. Jangan dibagi. Saya enggak punya pengalaman dalam cicilan karena saya memang nggak pernah punya cicilan. Tapi saya belajar untuk mengelola seperti itu tuh menurut yang saya pelajari ditutup satu persatu, bukannya dibagi rata. Nah, kalau dibagi rata bunganya tetap jalan. Dibelajar untuk dari yang kecil ditutup di kecil, yang kecil tutup di kecil, begitu Pak. Ya, begitupun juga Bapak Ibu yang lainnya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati Kak Jonathan masih terus dalam pekerjaan bisnisnya, keuangannya. Ya, ya, Bapak Ibu ada lagi yang mau disaksikan? Silakan. Shalom Pak. Pak Donald, silakan Pak Donald. Ada abis ini Ibu Maria, abis itu Bu Erna. Ya. Tadi ada buka nih semuanya. Oke, silakan Pak Donald. Terima kasih sebelumnya. Shalom. Saya menyampaikan kesaksian seperti dulu yang kami ceritakan, utang ke Bank DKI sudah lunas, tapi atas bantuan mertua saya Pak. Gitu. Istri saya pulang ke Medan menjual rumah. Kebetulan harus dijual rumahnya. Kalau nggak dijual nanti semakin lama fisiknya atau atapnya itu rusak sehingga harganya nanti jadi berkurang. Nah, puji Tuhan langsung dibeli walaupun dengan harga yang murah soalnya 1000 meter 260 juta. Nah, istri saya ngomong biar dibantu untuk melunaskan ke Bank DKI 178 juta. Nah, dan udah lunas dan
perusahaan kita bisa untuk mengikuti tender, dan surat dari Bank DKI sudah ada menyatakan sudah lunas, baik pun denda dan bunga sudah dihapus, Pak. Jadi puji Tuhan kita tidak rencanakan, tidak memaksa-maksa mertua untuk menjualnya, karena umurnya sudah 73 tahun jalan. Mungkin dia takut nanti nggak ada yang ngurusin atas nama dia sendiri. Jadi puji Tuhan Pak, kami sudah pusing kalau minta dari orang atau dari ABCD, tanya kartu kredit sana sini, gadaikan AJB rumah, nggak ada yang jawab Pak. Ternyata terbuka hati mertua saya, walaupun dengan anaknya, karena istri saya anaknya paling besar. Mungkin mertua memikirkan, wah saya ada uang, nanti apa ke depannya nanti usaha anak saya dan kebutuhan anaknya, dia pikir begitu. Karena mertua saya dulu laki-laki meninggal tahun 2002, guru gereja HKBP dulu. Nah, jadi mertua saya perempuan sebagai pembina di kumpulan ibu-ibu. Dan sekarang pindah ke Jakarta, dilanjutkan lagi di HKB Kerabat Jati, kumpulan lansia. Jadi sangat tenang, tidak ada misalnya bicara bunga, tidak ada bicara gade, tidak ada bicara ini. Cuma hanya belas kasihan mertua saya ke kami. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Tuhan sudah menjawab seperti itu Pak Kris dan Ibu Mariska yang selalu menopang dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya ya. Kemuliaan buat Tuhan. Ada aja cara Tuhan jawab ya Pak ya. Ya Bapak Ibu semua ya. Ya nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aja ada. Pak Tuhan tadi. Ya, puji Tuhan. Saya senang mendengarnya. Bapak Ibu yang punya kondisi yang serupa sebelumnya, tetap bertekun dalam iman, mendengar firman Tuhan, dan kemudian juga melakukannya, minta belas kasihan Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang dibagikan dalam kesaksian ini berguna untuk mengalahkan pekerjaan setan, bahwa nggak berkuasa engkau kok. Nih, kami kalau hidup dalam suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, ada kemenangan-kemenangannya. Jadi makanya bersaksi. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang bersaksi untuk kemenangannya ya. Puji nama Tuhan. Ada kemenangan yang besar, pasti tersedia. Haleluya, saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak Donald ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan buat Ibu Maria Simatupang atau Ibu Erna. Tadi ada buka mic. Ya, Silakan Bu saya Erna. puji Tuhan, ya selalu bersyukur bahwa Tuhan itu baik ya. Mau enak nggak enak, dia baik, dia tetap baik. Kadang-kadang kita yang nggak yang suka yang nggak baik. Ya, saya menyaksikan ya usaha saya nih udah 3 tahun juga. Emang pertama awal-awal banyak klien-klien yang ikut ini, terus akhirnya mereka ada yang satu-satu undur nggak menjadi klien tetap, jadi tapi pakai. Tapi ya saya selalu berdoa, Tuhan, saya serahkan semua bisnis saya ini ke dalam tangan-Mu karena ini semua milik Engkau. Ya, saya nggak punya kemampuan apa-apa, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ya, saya percaya Tuhan akan kirim ya divine connection, ya divine favor, Tuhan ada turun apa untuk saya. Tapi ya saya puji Tuhan, saya dapat klien yang tadinya awalnya udah dulu saya pernah menawarkan, dia bilang beginilah begitulah. Ya saya juga nggak mau memaksa orang karena kita juga bukan untuk menjual ya, kita membantu orang untuk sehat. Intinya gitu aja ya. Sehat dan bonusnya itu ya turun berat badan gitu aja. Jadi terus akhirnya satu saat saya juga telepon lagi, cuman ngobrol, sharing-sharing. Akhirnya terus dia mau akhirnya yang sharing-sharing firman gitu loh. Terus ngobrol-ngobrol, nggak taunya akhirnya ke bisnis itu. Jadi sekarang nih tiap saya ngomong ini, saya mau dong ibu. Terus tiap saya ngomong saya pakai ini, ibu pakai apa lagi? Iya, saya pakai ini. Saya mau dong nanti dikirimin gitu. Itu yang puji Tuhan saya dapat ada beberapa klien yang udah dia terus memakai ini yang produk saya tawarkan gitu. Jadi ya itu yang Tuhan kirim ya walaupun nggak harus ini tapi dia rutin. Saya percaya bahwa Tuhan udah membuka pasti akan ada terobosan demi terobosan yang terjadi. Ya hanya bersyukur aja lah.
menyenangkan hati Tuhan, mengenal jantungnya itu yang ini pastilah Tuhan akan apa namanya berkat dia akan kirim. Ya, ya kita nggak usah takut bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Ya, memang harus lewatin dulu juga saya pernah sampai kayak ada 1.0, tapi saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah ini. Ya saya lihat hasil dari ujung yang saya selama ini saya alami, ya itu satu hal jiwa dimenangkan itu aja yang saya lihat. Ya, ya terima kasih itu aja sih, Mas. Ya, puji nama Tuhan ya, kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bu Erna buat kesaksiannya. Ya, puji Tuhan ya, saya bersyukur sekali. Ada banyak kemenangan-kemenangan Tuhan sudah nyatakan buat bisnis, usaha, keuangan Bapak Ibu semua ya. Ya, ada lagi yang mau bersaksi? Silahkan. Bu Maria tadi ada? Belum, Mas Krisna. Oh ya, Ibu, oke. Dari Ibu Kristina, mohon dukungan doa. Kristi Starla yang kantornya akan pindah ke Jakarta menunggu surat dari menteri tanda tangan dan butuh uang. Wow, 150 juta untuk bayar PNBP. Apa ya? Boleh Ibu Kristina buka mic-nya, apa nih PNBP ini apa? Saya nggak paham. Itu pembayaran biasanya kalau itu tuh harus bayar dulu PNBP ke negara itu untuk pemindahan atau pendaftaran sebagai notaris gitu loh. Itu harus Oh, dibayar ke negara gitu loh untuk pindah gitu. Kalau pengangkatan juga harus bayar gitu loh. Nah, dia tuh dari tempatnya karena di golongan C kan, dia di Kulon Progo kan. Jadi dia tuh Kulon Progo tuh dia kena tipe C. Nah, sekarang dia dalam proses untuk pindah ke Jakarta. Nah, itu tuh membutuhkan duit 150 juta kan. Tapi kalau dari kayak tipe B pindah ke Jakarta, Jakarta tuh tipe A kan, itu 100 juta. Tapi kalau dari tipe C jadi 150 juta. Jadi kan dia membutuhkan itu dan juga sekarang sisa menunggu. Kemarin kan saya berdoa untuk dia diterima pindah ke Jakarta dengan tanpa yang tadinya tuh peraturannya harus 100 akte dulu baru bisa pindah ke Jakarta kan. Sekarang dia ternyata bisa akhirnya terbuka, akhirnya jalan dirubah peraturan. Saya berdoa selalu tuh bagaimanapun dia bisa pindah ke Jakarta gitu loh. Akhirnya proses pindah ke Jakarta sudah masukkan semua data-data. Sekarang bisa menunggu dari menteri dari kementerian dari menteri Kemenhukam itu untuk keluar menandatangani suratnya dan nanti harus bayar kalau semua suratnya sudah keluar harus bayar PNBP 150 juta. Jadi mohon juga suratnya didoakan supaya cepat ditandatangani menteri dan dia juga bisa dapat klien untuk biaya 150 juta. oke. Notaris Mereka ya? dapat dari Notaris ya? ya? Notaris ya tadi ya? Iya. Notaris. Oh, harus sebelumnya peraturannya 100 akta ya? Iya, tapi Setara. karena dia itu bisa bisa akhirnya peraturan tuh berubah jadi bisa pindah langsung gitu loh. Bisa tanpa menunggu sampai 100 ada nggak tahu ada masalah yang harus akhirnya mereka ditanganin sendiri akhirnya boleh pindah setelah 5 tahun aja bisa pindah ke Jakarta. Oke, oke. Ini apa namanya, kerja sendiri, notaris sendiri atau gimana sih? Saya kurang ngerti. Iya, kalau notaris itu kantor sendiri. Oh, kantor Dia sendiri. boleh share sama orang lain. Oh, Kakak saya juga kan notaris, jadi kita punya kebetulan keponakan oh, saya juga ada satu lagi notaris, jadi kebetulan saya juga notaris tapi saya nggak praktek karena saya tahu oh. pensiun dari oil and gas, terus saya kuliah, tapi setelah saya mikir-mikir saya udah cuma sebentar lagi paling 10 tahun 13 tahun apa terus pensiun ya percuma beli kantor nanti belum banyak klien udah pensiun lagi. Ya udah Ya, jadi memang panggilan keluarganya di bagian notaris ya. Ya, puji Tuhan. banyak juga kakak saya ada keponakan-keponakan saya banyak dari ITB juga. Kakak Hmm, saya 3, keponakan saya kayaknya 5 di ITB. Banyak juga di teknik. ya puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya, Bapak Iya, Ibu. Kristi Starla ini anaknya Ibu Kristina ya, Bapak Ibu ya. bukan keponakan. Oh, sorry, keponakan. Yang Iya, ini toh, yang yang waktu itu ketemu di SPS ya, waktu pengurapan waktu itu. ya, itu kan, yang itu Iya, kan. yang di Jogja dia waktu itu ngurus waktu misi di Oh, Jogja, KKR ya. misi di Jogja. Oke, oke.
Ini ya, keponakan. Mohon maaf saya Iya, salah. Ya, kita sama-sama berdoa ya buat ya. Kristi Starla. Bapak, saat ini kami lepaskan berkat buat anakmu Kristi Starla yang saat ini sedang bergumul untuk pemindahan ke Jakarta dari Yogyakarta. Tuhan menolong biar semua bagian-bagian yang saat ini perlu diselesaikan, penandatanganan ke menteri dan juga surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani beserta dengan uang 150 juta yang perlu dipersiapkan untuk pembayaran PNBP. Tuhan, Engkau yang menolong semua prosesnya dengan baik, prosesnya Amin. dengan dahsyat saat ini. Biar Amin. penyediaan daripada Allah, kemenangan Amin. daripada Allah Amin. mengalir dengan besar buat anakmu Kristi Amin. Starla. Tuhan menolong sehingga proses pemindahan ini ada tuntunan Tuhan yang besar. Ada Amin. klien-klien yang Tuhan tarik datang untuk Kristi Starla Amin. boleh tangani, sehingga dengan klien-klien itu ada berkat Tuhan yang mengalir untuk dapat membayar Amin. PNBP ini. Roh Kudus saat ini datanglah buat anakmu ini, sehingga sungguh-sungguh kemurahan, kebesaran Allah mengalir dalam kehidupannya. Engkau Allah menyatakan kuasa kemenangan menjadi kesaksian yang hidup, yang terus membawa dia untuk boleh terus mengalami Tuhan. Amin. Tuhan, saat ini di dalam nama Yesus kami serahkan anakmu ini ke tanganmu. Tuhan yang tolong, Tuhan jamah saat ini juga pekerjaan setan yang hendak mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupannya, yang hendak membuat gagal prosesnya, hendak membuat Amin. terkendala prosesnya. Kami patahkan itu semua, hancur itu semua dalam nama Yesus. Kami Amin. lepaskan berkat, berjalan dengan baik oleh karena kamu. Amin. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Makasih. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Ibu Erni, ada info klien, Senin yang lalu saya info ada suami klien mau asuransi kesehatan, sudah dijawab setelah urusan anak ipar merit dan pulang dari Jepang setelah 10 Maret. Wah, puji Tuhan ya. Nah, ini kesaksiannya, jadi mau asuransi kesehatan nanti setelah pulang dari Jepang setelah 10 Maret. Kita berdoa ya saat ini dalam nama Yesus buat Ibu Erni Darmabun yang saat ini sedang menjalankan bisnisnya, pekerjaannya di dalam bidang asuransi. Tuhan menolong. Saat ini ada kemenangan-kemenangan yang besar, ada klien-klien yang semakin hari Tuhan semakin tambahkan, issued dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan setan yang tidak mencuri-curi berkat dari kehidupan anakmu ini, kami patahkan hancur dalam nama Yesus. Saat ini juga buat kesaksiannya, buat suami daripada kliennya yang tanggal 10 nanti akan proses. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kemurahan Allah yang memimpin, roh kegagalan kami patahkan, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penolakan kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus taruh dalam hati anakmu ini nama-nama yang harus dihubungi, nama-nama yang harus dikunjungi, nama-nama yang harus diberikan penawaran-penawaran. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus buka jalan dan terobosan-terobosan yang besar buat keuangan, buat pekerjaan, buat bisnis Bu Erni. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Erni. Ya, makasih, puji Tuhan. Ini HP mau lagi dicas lowbat. Oh, iya, enggak apa-apa. Nah, oke. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Oh, ada lagi. Oke. Ibu Olivia Narli, kos-kosannya masih kosong 4 kamar. Kita berdoa ya buat Ibu Olivia. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus, saat ini setiap pekerjaan setan yang membuat setiap kamar-kamar yang tidak terisi, yang membuat kos-kosannya tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang mencari kosan, kami patahkan, kami hancurkan itu semua saat ini. Dalam nama Yesus, saat ini biar kemurahan Allah yang besar mengalir atas usaha Ibu Olivia Narli, sehingga setiap kamar-kamar yang ada, yang dijual, yang disewakan, saat ini dalam nama Tuhan Yesus terisi. Roh Kudus yang tarik orang-orang itu boleh datang, itu boleh menyewa kamar kos-kosan yang ada, sehingga melalui kos-kosan itu ada banyak kehidupan-kehidupan yang mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan, kami lepaskan berkat ini untuk Ibu Olivia. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bu Olive.
Ya, Ya, makasih ya Kak Krisna. ya sama-sama Bu ya. Pak Krisna tuh kayaknya Ibu Rasniati itu Dewi, dia tadinya dari seberang tuh, dari Muslim masuk Kristen setahun yang lalu. Katanya usahanya penjualan apa, tokonya sembako ya Bu, bangku di orang nggak mau belanja karena dia masuk Kristen, ikut Tuhan Yesus. Jadi sekarang dia mau mulai buka lagi setelah suaminya meninggal Bu. Ibu Rasniati, coba di Bu Rasniati bisa diminta didoakan. Hari Rabu yang lalu juga dari seberang dia Pak tadinya. Iya. Ya, habis ini baru Bu Marlin ya. Ya, gimana Bu Rasniati? Iya, cuman kemarin kemarin tuh sudah saya sempat cerita karena awalnya memang saya sudah isi toko, sudah ini kan. Terus kejadian kemarin saya memutuskan untuk ikut suami, ikut Tuhan Yesus. Nah, di situ tokonya kan orang ini kan pada bilang, ih jangan belanja lagi, dia udah Kristen gitu. Jadi saat ini memang berjalan biasa aja. Mungkin dalam sehari juga mungkin tidak buka, tapi masih buka. Tapi memang isinya udah ini. Hanya kemarin suami pesan kan sebelum terus katanya lanjutkan gitu. Jadi saya mau minta didoakan supaya gimana ya, berikutnya udah diberkati gitu. Ya, amin. Kita berdoa ya sama-sama buat Ibu Rasniati ya. Saat ini kami lepaskan berkat buat usaha toko Ibu Rasniati. Saat ini setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk menolak pekerjaannya, menolak bisnisnya, sehingga orang-orang tidak datang. Saat ini kami hancurkan, kami patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Semua pekerjaan setan dalam bentuk roh kebencian, dalam bentuk roh playing victim, kami patahkan, kami hancurkan saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini biar kemurahan Allah yang besar menudungi usahanya, bisnisnya, sehingga orang-orang ditarik untuk boleh berdatangan, membeli, menjadi pelanggan di dalam usahanya, dalam tokonya. Saat ini setiap pekerjaan setan itu kami patahkan, kami hancurkan atas Ibu Rasniati. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini biar kemurahan Allah mengalir atas kehidupannya, atas bisnisnya. Saat ini ada dalam proses untuk mengisi ulang tokonya. Tuhan yang buat semuanya berjalan dengan baik, lancar, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian juga dengan hubungan Ibu Rasniati dengan warga desa. Kami lepaskan berkat, ada keharmonisan, ada rekonsiliasi, ada terang yang besar yang membuat Ibu Rasniati tidak dilihat sebagai seorang yang jahat, tapi dilihat sebagai terang Allah yang membawa kampung itu, membawa desa itu, membawa tempat tersebut mengalami berkat-berkat Allah. Saat ini kami lepaskan hidup Ibu Rasniati untuk mengalami berkat dan menjadi teladan iman di dalam kehidupan, di dalam sekelilingnya, di dalam warga-warga yang berjumpa dengan kehidupannya. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Ya, maju terus ya, Bu Rasniati ya. Ya, sama-sama. Puji nama Tuhan. Silakan Bu Marlin. Shalom Pak Krisna, shalom Ibu Bapak. Saya mau bagi berkat waktu mungkin sekitar berapa minggu yang lalu ya Pak Krisna kan saya bagiin pas saya ke Jakarta, nggak taunya kan saya bagiin kok nggak di survei yang aksesoris itu Pak Kris. Nah udah gitu saya ikut ini Zoom ini, udah gitu ternyata malamnya itu suami saya bilang gitu, ternyata ditelepon dari Jakarta katanya mau disurvei gitu. Dan ternyata setelah disurvei, singkat cerita ya, Pak Kris, akhirnya kita tuh disuruh ke Jakarta lagi gitu. Jadi kan kita berdoa, memang modalnya kan cukup besar. Terus kalau dihitung-hitung kayak etalase, apa kan pakai etalase, pokoknya pakai RAM dan hiasannya itu mungkin sekitar 30 jutaan lah Pak Kris. Nah udah gitu ternyata pas mereka datang itu dia bilang, Pak ini suami saya kan bilang, ini etalasenya gimana pembayarannya dan lain sebagainya. Terus si orang ininya bilang,
orang Jakartanya, oh Bapak gak usah pikirin itu katanya. Kalau etalase itu dari kita, dia bilang gitu. Jadi Bapak fokus aja beli barang-barang apa aksesorisnya gitu. Jadi etalase, RAM-nya, pokoknya di branding sama mereka gitu. Aduh, puji Tuhan kan. Jadi lumayan ya Pak Kris, modalnya kan bisa dipakai buat beli barang gitu. Nah, akhirnya kita tuh mau mau ada minimal, terus mereka bilang berapa gitu, mungkin sekitar 200 jutaan nih gitu Pak Kris. Jadi untuk seluas itu ruko kita itu. Tapi Pak Kris di saat itu, jadi kita kan harus ke Jakarta lagi ya untuk milih nih si barang-barang yang mau kita jual di toko kita gitu. Jadi kita sekarang lagi berdoa buat apa waktu yang tepat untuk pergi ke Jakarta gitu, biar kita ketemu sama orang-orang yang tepat. Karena kemarin itu sempat tanggal sekitar awal awal Februari mau ke sana, nggak taunya kan ternyata Jakartanya kan hujan, Pak Kris, banjir gitu. Jadi kita nggak jadi ke sana gitu. Jadi kita lagi berdoa itu buat itu biar Tuhan tuh kasih waktu yang terbaik, juga modalnya Tuhan sediakan. Karena ternyata pas sekarang itu toko kita yang lama itu yang sekarang sedang berjalan itu ada kemunduran Pak Kris, jadi nggak seramai kayak dulu gitu kan. Jadi kan itu juga jadi beban pikiran kita ya, kita satu satu sisi mau buka yang baru gitu, satu sisi lagi kita pikirin toko yang ini juga karena karyawannya juga lumayan lumayan gitu kan, untuk gaji, apalagi kan sebentar lagi mau THR gitu untuk Natal, hari raya Natal, Idul Fitri gitu. Jadi tolong didoakan Pak Kris, jadi waktu yang terbaik lah untuk kita ke Jakarta, dan segala penghalang-penghalang gitu yang apa yang kegagalan-kegagalan itu dipatahkan gitu. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Kok Tuhan kok kayaknya itu apa, kenapa kok jadi apa gitu, ada kemunduran, seolah-olah ada kemunduran gitu Pak Kris gitu. Itu aja Pak Kris, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, kita berdoa. Jadi ini franchise ya Ibu ya berarti. Bukan franchise sih Pak Kris, cuman di branding itu sama dia, bukan franchise sih sebenarnya. Jadi kan namanya Suping Pak Kris. Jadi brandnya maksudnya Supingnya itu dari mereka, tapi bukan franchise sih sebenarnya. Cuman mereka ngasih modalnya itu bantuin kitanya itu berupa etalase sama flyer-flyernya gitu. Tapi putus ya, apa namanya Putus. cuman di awal aja ya, nggak ada komisi berikutnya ya. Nggak ada komisi gitu. Tapi dari awal di semua nyampe etalase barang-barangnya mereka yang urus lah ya, dibantuin gitu ya. Kalau cuman etalasenya aja sih Pak Kris sama flyernya. Tapi kalau barang-barangnya kita modal, kita beli gitu. Oh, oke. Ya, oke. Jadi barang-barangnya tetap kita modal sendiri, nanti di pembelian kedua itu nanti kita dikasih kredit gitu, limit kredit berapa misalnya 100 atau 200 juta gitu Pak Kris. Jadi kalau untuk modal awal sih kita start tetap kita harus ngemodal. Kemarin itu kata 150 gimana Pak gitu. Kalau tokonya ya maksudnya dengan luas toko yang sekarang itu kayaknya kalau 150 kan terlalu apa, maksudnya jarang gitu si aksesorisnya, mendingan di 200 diamannya kayak gitu Pak Kris. Jadi kita memang harus sediain modalnya sekitar kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya, oke. Ya, kita berdoa ya, Bu Marlin ya. Ya, Bapak Ibu semua kita tumpang tangan, kita berdoa ya. Saat ini dalam nama Yesus kami lepaskan berkat buat kehidupan Ibu Marlin, buat usahanya, buat bisnisnya. Kami patahkan semua pekerjaan setan yang tidak menggagalkan bisnis, usaha yang kau sendiri sudah pimpin untuk Ibu Marlin dan suaminya kerjakan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua masa-masa yang sulit yang membuat usahanya maju mundur, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penghalang-penghalang yang membuat semuanya dapat berjalan, kami hancurkan, kami patahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemurahan Allah saat ini yang mengalir, memenuhi dan menjamah usaha daripada Ibu Marlin. Saat ini di dalam nama Yesus, semua pekerjaan setan itu kami patahkan, semua pekerjaan setan itu kami hancurkan, kami lepaskan berkat Allah mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Proses-prosesnya berjalan dengan baik,
Ada waktu terbaik yang Tuhan pimpin untuk boleh ke Jakarta dengan kondisi yang baik, sehingga komunikasi yang baik boleh terjalin, sehingga usaha ini boleh berjalan dengan waktu dekat ini, sehingga ketika ini dibuka ada penjualan-penjualan yang besar terjadi. Ada customer-customer yang Tuhan datangkan dengan begitu limpah di dalam usaha Ibu Marlin. Saat ini kami juga lepaskan berkat buat usaha Ibu Marlin yang lainnya, yang hari-hari ini mengalami kemunduran. Saat ini di dalam nama Yesus, pekerjaan setan yang mencuri berkat itu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini biarlah anugerah Allah melepaskan berkat, melepaskan sukacita, melepaskan kemuliaan Allah yang besar di dalam bisnisnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua beban-beban, semua ketakutan, semua kebimbangan, semua kecemasan daripada Ibu Marlin beserta dengan suami, kami patahkan, kami hancurkan itu saat ini dalam nama Yesus. Saat ini biar ada hati yang didamaikan, ada hati yang dipenuhi dengan sukacita, ada hati yang dipenuhi dengan anugerah Allah, ada hati yang dipenuhi dengan keyakinan, keteguhan bahwa Allah yang memimpin, Allah yang memberkati, Allah yang melimpahi dengan berkat-berkat yang besar. Saat ini juga kami lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tuhan berkati Ibu Marlin. Ya, makasih Pak Kris. Ya, sama-sama Bu. Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat sore hari ini. Kita akan akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, sama-sama kita berdoa ya. Segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagi Allah kami yang hidup, yang bertahta dalam segala kemuliaannya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang besar Tuhan sudah nyatakan melalui setiap orang-orang yang bersaksi pada sore hari ini. Hati kami limpah dengan syukur melihat kemenangan Tuhan besar terjadi. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berperkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, buat Bapak Ibu lainnya yang belum mengalami kemenangan, Tuhan saat ini Engkau yang buka terobosan, saat ini membuka kemenangan lebih besar terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada. Demikian yang masih dalam proses kemenangan, Tuhan juga yang lepaskan berkat-berkat itu mengalir atas setiap orang-orang yang ada dengan segala pergumulan-pergumulan untuk mengembalikan pinjaman dan lain sebagainya, untuk membayar hutang dan lain sebagainya, untuk membayar hutang produk dan lain sebagainya. Kami lepaskan itu semua di dalam nama Yesus, berkat Allah mengalir atas setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu kami percaya Engkau Allah yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk boleh hidup atas tuntunan Tuhan, perkataan Tuhan, atas hidup yang boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa setiap langkah kami adalah langkah orang-orang yang diberkati. Setiap pekerjaan tangan kami dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan. Ada pembelaan-pembelaan Tuhan yang besar terjadi dalam pekerjaan kami. Ada pembelaan-pembelaan Tuhan yang besar terjadi atas keuangan kami. Ada pembelaan-pembelaan Tuhan yang besar terjadi atas keluarga kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap lumbung-lumbung kami terisi dengan penuh. Oleh karena Tuhan memerintahkan itu terjadi atas kehidupan kami. Saat ini kami percaya bahwa segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, terjadi menjadi nyata dalam kehidupan kami. Seperti Engkau telah berkati hamba-Mu Ishak yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Demikian menjadi nyata dalam kehidupan setiap kami. Seperti Engkau telah berkati hamba-Mu Ayub, Abraham dalam segala kelimpahan untuk bangsa-bangsa. Saat ini demikian juga terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami terima berkat ini semua dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Kris.